barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan atau mort, atau barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati. Untuk LP yaitu LP model B nomor 146/10/2025 /SPKT Batu Ampar Polresta Barelang tanggal 29 November 2025. Adapun TKP yaitu TKP ada dua di sini. Kenapa saya sampaikan ada dua? Karena TKP tempat para tersangka ini mengantarkan jenazah yaitu di Rumah Sakit Elizabeth Selekop Sagulung Kota Batam, itu TKP pertama. Untuk TKP kedua yaitu tempat dilakukannya kekerasan di Perumahan Jodoh Permai Blok D nomor 28 RT 006 RW 005 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar. Jadi di sini kami jelaskan ada dua TKP. Untuk waktu kejadian juga ada dua, yaitu waktu korban diketahui meninggal yang di Rumah Sakit Elizabeth Selekop, yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 November sekitar pukul 00.30 WIB, dan waktu korban dilakukan kekerasan sampai korban meninggal dunia, yaitu interval waktunya antara hari Selasa tanggal 25 November 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 November 2025, yaitu selama 3 hari. Untuk pelapor di sini Agung Wibowo, yaitu pekerja ataupun security di Rumah Sakit Elizabeth yang memberitahu pertama kali kepada pihak kepolisian. Untuk identitasnya mungkin kami rahasiakan saja ya. Untuk korban yaitu Dwi Putri Apriliandini, inisial Putri, yaitu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tempat tanggal lahir Gedung Surian 16 April 2000, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat sesuai KTP yaitu Baloi Kolam RT 10 RW 16 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Adapun 4 orang tersangka yang seperti rekan-rekan lihat di belakang kami atau di depan rekan-rekan, yaitu inisial WL alias Koko, yaitu tempat tanggal lahir Tanjung Pinang 15 Agustus 1997, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katolik, alamat Perum Beverly Park Blok J nomor 01 RT 001 RW 028 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Batam. Yang kedua yaitu Anik Istiqomah Noviana binti Sokip Bulbet alias Melika Levana alias Mami. Tempat tanggal lahir yaitu di Kediri, Jatim 17 Juli 1989, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Perumahan Jodoh Permai Blok D nomor 28 RT 006 RW 005 Kelurahan Sejodo Kecamatan Batu Ampar. Yang ketiga yaitu Putri Angelina binti Yusrizal almarhum alias Papi Tama, inisial PE alias Papi Tama, tempat tanggal lahir Batam 5 November 2002, umur 23 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan itu adalah koordinator ya, koordinator para LC yang dipekerjakan oleh tersangka 1 dan tersangka 2. Alamat Perumahan Jodoh Permai Blok D nomor 28 RT 006 RW 005 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar, atau Mangasang Permai Blok F nomor 65 RT 004 RW 001 Kelurahan Mangasang Kecamatan Sebeduk Kota Batam yang sesuai KTP. Yang keempat yaitu Salmiati binti Baco almarhum, inisial S alias Papi Charles, tempat tanggal lahir Kuala Selat Riau 14 Oktober tahun 2000, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan sama yaitu koordinator LC juga.
Untuk alamat perumahan Jodoh Permai Blok D nomor 28 RT 006 RW 005 Kelurahan Sejodo, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Kerugian korban yaitu korban meninggal dunia. Barang bukti itu ada 18 barang bukti plus satu itu DPB. DPB itu adalah lakban yang digunakan untuk mengikat korban pada saat penyiksaan. Nah, untuk ke 18-nya itu sekarang sudah ada di depan rekan-rekan, ada di depan kita semua. Yaitu yang pertama yaitu 9 buah memory card micro S, 1 bandel tisu bekas bercak darah, 1 buah lakban bening UK Besa, ini ya, 1 buah borgol besi beserta kunci, 1 botol cairan infus merek Otsu NS yang sudah kosong, 6 buah CCTV merek S-Fish warna putih, 2 buah CCTV merek ASEC warna putih, 2 CCTV tanpa merek, 1 ikat sapu lidi, 1 gulung selang air warna coklat dengan panjang kurang lebih 6 meter, 1 buah kayu berjenis gagang dengan panjang kurang lebih 9 cm, 1 buah tabung oksigen medi, 1 unit mobil warna hitam dengan nopol BP 1276. Ya, di sebelah kiri saya itu bisa rekan-rekan lihat sendiri. 1 buah handphone Oppo warna biru milik tersangka Putri Angelina alias Papi Tam. 1 buah HP iPhone warna rose gold milik tersangka Anik. 1 buah iPhone warna silver milik tersangka Wilson. 1 buah iPhone warna putih milik tersangka Salmiati alias Papi Charles, dan 1 buah flash disk merek SanDisk 8 GB yang berisi rekaman pada saat kejadian. Untuk barang bukti 3 buah lakban seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu warna hitam itu telah habis, yang mana lakban itu dipergunakan untuk mengikat tangan dan melakban mulut korban pada saat tersangka melakukan kekerasan, serta lakban telah dibuang ke tempat sampah setelah selesai melakukan kekerasan, namun sudah kami masukkan ke dalam daftar pencarian barang. Adapun saksi-saksi yang telah kami periksa di dalam perkara ini yaitu 10 orang, yaitu yang pertama Agung Wibowo, Sangkut Anwar, Dinda Wilma Yuneri, Fitri Rahma Rahayu Wilujeng alias Josephine, Putri Meliani Agusti alias Keila, Tefrina Mandasari Prima alias Putri, Sepriani Manik, Salsabila Amelia alias Abigail, dan yang terakhir yaitu Ita Aprilia alias Kenzi. Pasal yang dilanggar ya, yang pertama untuk tersangka Wilson Lukman alias Koko, inisial WL alias Koko, yaitu pasal 340 KUHP pidana, junto pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman pidana mati dan atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. 2. Tersangka Anik Istiqomah Noviana binti Sokib Bulbet alias Melika Levana alias Mami, inisial Ain alias Melika Levana alias Mami. 3. Tersangka Putri Angelina binti Yusrizal almarhum alias Papi Tama, inisial PE alias Papi Tama. 4. Yang terakhir yaitu tersangka Salmiati binti Salmiati binti Baco almarhum, inisial S alias Papi Charles. Ini kami kenakan dengan pasal 340 KUP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 huruf E KUP pidana dan atau pasal 338 KUP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1E KUP pidana dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Untuk motif ini perlu saya sampaikan, mohon izin rekan-rekan semuanya, pada kesempatan ini saya sampaikan kepada rekan sebelumnya, perlu kami jelaskan di sini banyak berita yang saya baca pada waktu itu yang menyampaikan bahwasanya
mendiang atau korban ini adalah seorang LC. Perlu saya sampaikan di sini ya, bahwasanya terhadap mendiang ataupun almarhumah ini itu belum menjadi LC. Tapi tidak saya pungkiri bahwasanya mendiang melamar sebagai LC itu adalah dua hal yang berbeda. Sungguh tidak arif dan bijaksana kita ketika seseorang yang sudah meninggal tapi malah kita cap dengan suatu profesi yang memang itu belum dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan supaya juga menjaga nama baik almarhumah dan menjaga perasaan dari keluarga, saya sampaikan di sini bahwasanya mendiang ini belum menjadi seorang LC. Untuk motif tersangka WL alias Koko melakukan kekerasan terhadap korban yaitu karena tersangka sangat marah dan sakit hati kepada korban karena awalnya tersangka WL alias Koko ini itu ada dikirimkan 2 rekaman video melalui pesan WhatsApp oleh pacarnya yaitu tersangka Ain alias Melika Levana alias Mami ini dan tersangka S alias Papi Charles, yang mana salah satu di rekaman video itu merekam seolah-olah tersangka Ain alias Melika alias Mami ini telah dicekik lehernya oleh korban, yang mana video itu telah dicekik oleh korban dengan menggunakan kedua tangan korban. Akan tetapi video itu adalah video rekayasa yang dibuat oleh tersangka Ain ini, yang bertujuan untuk dari keterangannya ketika nanti terjadi apa-apa di kemudian hari, video ini yang akan dimunculkan, kurang lebih seperti itu. Sedangkan semua itu hanya rekayasa atau skenario yang dikarang-karang oleh tersangka Ain alias Mami. Sebelumnya tersangka WL alias Koko itu tidak mengetahui terkait rekayasa rekaman video tersebut, bahwa video tersebut itu direkayasa oleh tersangka Ain, dan untuk video itu sudah kami jadikan juga alat bukti di dalam proses penyidikan ini. Seperti saya sampaikan tadi, yaitu tujuan tersangka Ain alias Melika Levana atau alias Mami, yaitu yang merupakan pacar dari tersangka WL alias Koko ini, membuat rekaman video itu seolah-olah dicekik lehernya oleh korban dengan maksud apabila kedepannya ada permasalahan dengan korban, bahwa rekaman ini akan dijadikan bukti oleh tersangka Ain alias Melika bahwa korbanlah yang telah melakukan kekerasan terlebih dahulu, yang mana video itu dibuat yaitu tanggal 25 November 2025. Peranan dari masing-masing tersangka. Yang pertama tersangka Wilson Lukman alias Koko, ya, peranannya yaitu melakukan kekerasan terhadap korban secara berulang-ulang dengan cara menunjang, menendang di bagian dada korban serta leher korban dengan menggunakan kaki tersangka. Kemudian tersangka juga memukul muka dan kepala korban serta di bagian kaki, paha kaki, badan korban dengan menggunakan sapu lidi. Setelah itu yang bersangkutan juga menyuruh membeli lakban warna hitam untuk mengikat tangan korban, memborgol tangan korban serta menyemprot air dengan menggunakan selang air ke badan dan ke dalam lubang hidung korban, dalam keadaan mulut korban itu dilakban dan tangan korban dalam keadaan dilakban serta diborgol. Mungkin BB-nya rekan-rekan bisa lihat sendiri. Untuk yang BB lakban hitam seperti saya sampaikan tadi itu sudah habis dan sudah dibuang, tapi sudah kami masukkan ke dalam daftar pencarian barang. Untuk borgolnya rekan-rekan bisa lihat sendiri. Dan yang kedua yaitu perannya menyuruh melepas semua CCTV di tempat kejadian dengan maksud menghilangkan barang bukti dan bukti petunjuk. Jadi ada 2 peran yang dilakukan oleh tersangka WL ini alias Koko. Nomor 2 yaitu tersangka Ani Istiqomah Noviana binti Sokip Bulbet alias Melika Levana alias Mami.
Peranannya yaitu membuat atau memerintahkan rekaman video rekayasa yang seolah-olah tersangka Ain alias Melika Levana alias Mami ini telah dicekik lehernya oleh korban. Sedangkan faktanya semua itu hanya karangan dari tersangka Ain ini. Yang kedua yaitu perannya menyuruh dan memberikan uang kepada tersangka PE alias Papi Tama untuk membeli lakban. Lakban yang saya sampaikan tadi yaitu lakban berwarna hitam. Yang ketiga yaitu tersangka Putri Angelina binti Yusrijal almarhum alias Papi Tama, inisial PE. Peranannya yaitu melakukan pengawasan di dalam rumah atau mes terhadap korban agar korban ini tidak keluar. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu membeli 1 buah lakban warna hitam atas perintah tersangka Ain alias Mami. Yang ketiga, membantu mengikat tangan dan mulut korban dengan menggunakan lakban berwarna hitam dan berwarna bening. Yang keempat yaitu membantu memborgol kedua tangan korban. Untuk tersangka keempat, peranannya tersangka Salmiati binti Bacok almarhum, inisial S alias Papi Charles, yaitu yang pertama melakukan pengawasan terhadap korban agar korban tidak keluar dari rumah, membeli 2 buah lakban warna hitam, membantu mengikat tangan dan mulut korban dengan menggunakan lakban warna hitam dan lakban warna bening.